Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku kelas 9 SMP IT Ihsan Kamil, kita lanjut ya materi selanjutnya untuk kelas 9 ya. Sekarang kita buka di halaman 53 ya 54 tentang kebenaran pakeman bahasa. Ya kita lanjut ke bab selanjutnya. Nanti tugas Anda ya, silakan dibaca di halaman 54 55 ya 54 55 nanti di situ ada contoh pedaran ya yang judulnya ajen artikan dina pakeman bahasa. Nah, silakan dibaca ya. Tulisannya silakan dibaca ya di halaman 54 dan 52. Nah, itu tentang bicara tentang pakeman bahasa. Oke, apa itu pakeman bahasa ya? Jadi perkara pakeman bahasa yaitu ya pakeman bahasa dalam bahasa Indonesia itu artinya ungkapan kata ya, ungkapan kata atau idiom ya. Jadi idiom ini asalnya tina bahasa Yunani ya, yaitu idios anu artinya khas ya, jadi artinya ini khas, mandiri, khusus, dan pribadi. Nah, itu berasal dari Yunani ya, jadi idiom ya, artinya khas, mandiri, khusus, dan pribadi. Oke ya, itu ya di pakeman bahasa dalam bahasa Indonesia itu adalah ungkapan kata ya, ungkapan kata. Oke, selanjutnya jadi pengertian pakeman bahasa yaitu ungkara bahasa anu khusus tur mandiri ya. Jadi pakeman bahasa adalah ungkapan bahasa yang khusus dan mandiri ya, winangun kalimah atau gunukan kecap anu geus matok. Jadi bentuk kalimahnya itu atau ukuran kata-kata itu udah ya sudah matok ya, sudah pas, nggak bisa ditakar batas ya, jadi nggak bisa dibatas lagi dan nggak bisa kemudian dirubah bahwa dirubah unina atau ejahanana ya, jadi tidak bisa dirubah baik itu ejahannya ya, atau kalimatnya, dan bahwa dirubah tempatnya atau dilemeskan ya, walaupun tidak bisa ya, nggak bisa dirubah tempat dan atau dilemeskan ya. Jadi pakeman bahasa adalah ungkapan kata atau ungkapan bahasa yang khusus dan mandiri dan bentuk kalimatnya itu sudah matok ya, sudah pas, nggak bisa ditakar lagi, nggak bisa batasan itu nggak bisa dirubah lagi ya. Jadi walaupun tempatnya ejahannya itu udah pas. Oke. Nah, jadi pakeman bahasa teh nyaeta harti nu dikandungna mangrupa harti injeman atau siloka lah kuning hirup manusia. Nah, jadi pakeman bahasa itu adalah jadi pakeman bahasa itu adalah harti yang dikandungnya itu merupakan harti injeman. Ya, jadi pakeman bahasa itu artinya apa? Jadi artinya itu dia kata-katanya itu mengandung arti injeman atau siloka lah kuning hirup manusia ya, atau siloka itu apa ya? Jadi kayak perumpamaan ya, perumpamaan kehidupan manusia. Jadi anu tuh bisa diartikan sajalan terahna nurutkan hati tata bahasa atau hati unsur nu dikandung-kandungna ya. Jadi yaitu merupakan arti injeman ya tentang perumpamaan hidup manusia ya, dan bisa diartikan menurut tata bahasa atau arti yang dikandung dalam unsur-unsurnya. Jadi dia arti injeman ya. Jadi siloka tentang kehidupan manusia itu pakeman bahasa. Nah, ini contohnya ya. Contoh pakeman bahasa. Contohnya ini ada gede hulu. Ya, gede hulu itu ngandung arti sombong, ria, ujub, takabur ya. Jadi gede hulu itu mengandung arti sombong, ria, ujub, takabur. Jadi mentang-mentang dia punya HP baru, wah HP saya baru nih. Jadi dia sombong mana-mana. Jadi itu gede hulu, mentang-mentang HP-nya baru, jadi gede hulu ya, gede kepala, besar kepala gitu. Jadi sombong, artinya ria, ujub, takabur ya. Nah, di sini beda jeung harti unsur-unsurna, boh unsur gede, boh unsur hulu. Nah, di sini kan beda ya. Jadi gede hulu itu beda dengan artinya sombong ya. Jadi kok sombong, kok besar kepala itu bisa dikatakan sombong ya, karena sombong ya. Jadi wah besar kepala ya, karena ada mentang-mentang dia punya HP baru ya. Jadi dia merasa orang paling bagus HP-nya di sekolahan. Nah itu jadi sombong, itu gede hulu ya. Jadi beda unsur-unsurnya, gede dan hulu ya. Gede hulu itu besar kepala. Nah yang kedua ini ngepel. Ngepel ini ngandung arti koret atau medit
ngepal ya, ngepal begini. Ya, oh dia mah kalau jajan sendiri aja, dia mah nggak kemana, nggak pernah bareng sama temennya. Nah itu ngepal, jadi orangnya ngepal banget. Ya, jadi ngepal itu kayak ngepal gini pelit, koret. Ya. Jadi itulah perumpamaan ya, perumpamaan pakeman bahasa. Jadi mengandung seloka kehidupan manusia ya. Kalau dia pelit, ngepal gitu, disebutnya pelit. Nah yang ketiga ini hampang birit, jadi mengandung arti babari dititah. Ya, jadi hampang birit itu mengandung arti gampang disuruh-suruh. Jadi hampang birit itu kayak uh, uh, enteng pantat gitu. Jadi orangnya kalau disuruh tuh nggak mau, jadi mau terus gitu. Baiklah orangnya gitu. Jadi hampang birit adalah mengandung arti gampang dititah. Ya itulah contoh contoh pakeman bahasa ya. Jadi semuanya dia mengandung siloka kehidupan manusia ya. Jadi kita mengkritik orang itu pakai pakeman bahasa, sombong, dia gede hulu, gede hulu, koret, kepel gitu. Ya. Itu contoh pakeman bahasa ya. Selanjutnya, nah selanjutnya ini adalah ciri-ciri pakeman bahasa. Nah, ciri-ciri pakeman bahasa diantaranya ini di dia ayat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sini ada 5 contoh ciri-cirinya. Nah, yang pertama ungkara bahasa anu khusus tur mandiri ya. Jadi ungkapan bahasanya itu udah khusus dia dan mandiri ya. Gede hulu ya. Jadi udah khusus ya. Gak bisa dipakai yang lain ya. Nah, terus yang kedua winangun kalimah atau gunukan kecap anu geus matok. Ya, jadi bentuk kalimahnya atau kumpulan kata-katanya itu udah matok ya. Gak bisa dirubah lagi. Kalau udah gede hulu sombong ya. Besar kepala ya pasti artinya sombong ya. Nggak ada lagi kan besar kepala itu artinya apa ya? Ya kecuali kalau penyakit gitu, sakit besar kepala. Ya, jadinya nih susunan kecap-kecapna tuh bisa dirubah. Jadi susunan kata-katanya itu nggak bisa dirubah. Ya, jadi kalau udah ngepal nih kata ngepal, oh dia mah ngepal banget. Jadi ngepal itu bukan dalam artinya bukan wah bukan ini ya. Jadi ngepal itu pelit ya pasti udah. Nggak bisa dirubah kata-katanya. Ya. Terus kecap-kecapnya tuh bisa dirubah ya. Tadi susunan katanya nggak bisa dirubah. Nah, sekarang kata-katanya nggak bisa dirubah. Ya, kalau udah ngepel nggak bisa diganti kata yang lain. Ya, jadi susunannya udah nggak bisa dirubah. Nah, yang terakhir ini yang kelima ya, arti nu dikandungna merupakan arti injeman. Jadi arti yang dikandungnya itu merupakan artinya injeman ya. Jadi kayak gede hulu ya. Jadi gede hulu perumpamaannya ya besar kepala ya, tuh sombong ini ya dia. Terus gampang birit ya, gampang disuruh-suruh. Jadi ngepel ya sama aja ya. Jadi teleh geleng namanya. Jadi teleh kekuatan ya. Teleh geleng yang nggak ada kekuatan udah. Teleh geleng. Banyak ya contohnya. Oke, itu ciri-ciri pakaman bahasa ya. Jadi hari ini kita bicarakan tentang pakaman bahasa. Ya, ini contohnya udah ada. jadi pakaman bahasa adalah hati yang dikandungnya merupakan hati injeman ya. Jadi atau seloka lakuning hidup manusia. Ya. Oke, cukup sekian materi singkat dari saya bahasa Sunda hari ini tentang perkara pakaman bahasa. Jangan lupa nanti di rumah silakan dibaca contoh pedarannya ya. Sini di halaman 54 dan 55 ya. Silakan di rumah dibaca. Oke, cukup sekian materi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.